dan kakak harus saling terbuka satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi. Jaga Lesti karena Lesti anak baik dan berkaryalah kalian yang positif. Cukup mengharukan sih karena mengingat aku udah nggak ada orang tua. Jadi saya sama Dede itu dulu kan audisi ini ya Dangdut Akademi pertama. Ketika Dangdut Akademi pertama itu saya cetuskan, kemudian kita audisi. Terus kemudian pada saat audisi itu teman-teman biasakan presentasi ke saya, ibu ini dari Jawa Barat, dari Bandung gitu. Terus mereka sudah bilang bahwa kita menemukan satu anak remaja yang masih imut banget, 14 tahun tapi suaranya luar biasa. Terus presentasi ke saya bilang, ya betul suaranya luar biasa. Saya melihat anak ini, wah ini anak mukanya sangat lovable, ya ini sangat mudah dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terus ternyata kita benar-benar masuk, kemudian ternyata setelah di-groom, ternyata Dede itu memang sangat luar biasa, suaranya luar biasa. Nah, yang satu lagi adalah luar biasa, bakatnya luar biasa. Jadi setelah lulus dari Dangdut Academy, kita kasih kesempatan main sinetron. Waktu itu malah kita bikin series syuting di India, habis itu main FTV, main jadi host, jadi presenter. Terus kita bikin lagu, semuanya meledak dan semuanya sukses. Dan Dede memang sangat talented sekali gitu. Jadi melihat perjalanan itu, kemudian ketika dia harus mengalami persoalan dengan dunia remajanya, dengan percintaannya, putus dan sebagainya. Terus kemudian saya waktu itu kan sangat happening gitu ya. Dia ditinggalin nikah oleh pacarnya yang udah lama, meskipun sebenarnya mereka udah putus ya. Terus kemudian saya bilang ke teman-teman, ke tim produksi, ayo Dede Lesti harus diinterview oleh Om Tukul nih, supaya ini karena dia ditinggal gimana. Terus akhirnya tadinya nggak mau, tapi akhirnya mau. Terus teman-teman bilang, Bu, ada juga cowok namanya Rizky Bilar yang ditinggalin juga pacarnya menikah. Oh, yang mana? Saya bilang gitu. Ini yang ini, Bu, gitu. Oke, boleh nggak dipertemukan pada saat Lesti diwawancara? Boleh aja, nggak apa-apa, silahkan. Saya bilang gitu. Terus akhirnya betul ketemu di situ, dan saya nggak nyangka bahwa itu adalah ternyata jodoh gitu. Ternyata jodoh. Jadi awal-awal mereka biasa, mama aku mau main ke rumah, mau ngapain, mau ngobrol gitu. Sama siapa? Ternyata sama Bilar. Nah disitulah kemudian saya ngeliat, wah ini udah mulai jatuh cinta nih, wah udah cie-cie banget kan. Ya udah, habis itu bergulir. Dan yang namanya jodoh kita tidak bisa tahu, meskipun mereka bilang tapi ini baru sebentar. Saya bilang yang namanya jodoh itu nggak lihat sebentar atau lama, tapi kalau udah cocok, udah cocok, udah mau menerima kekurangan dan kelebihannya, itu adalah jodoh. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kayak ini ya, insya Allah berjodoh, dan insya Allah jodohnya panjang. Untuk Dede Lesti dan kakak Bilar, Mama selalu berpesan bahwa Dede dan kakak harus saling terbuka satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi, saling mengingatkan, dan juga harus bersedia menerima kelebihan dan kekurangan, terutama kekurangannya ya, harus bisa menerima. Dan kemudian dua-duanya juga harus saling support agar karirnya kedua-duanya tetap maju. Jadi jangan sampai Dedek nanti berhenti berkarir atau kakak, tapi dua-duanya harus saling mensupport sehingga karir keduanya maju, bukan hanya di bidang keartisan tapi insya Allah juga di bidang bisnis, dua-duanya maju, sehingga betul-betul kakak dan Dedek Lesti akan menjadi contoh keluarga sakinah mawaddah warahmah, contoh bagi keluarga artis yang kehidupan rumah tangganya harmonis dan langgeng. Dengan dia telepon kemarin, ya tentu dia berharap untuk acara-acara yang menuju ke sakral, tentu menghendaki Bunda ada di tengah-tengah dia, di samping dia. Itu yang Bunda rasakan, dan Bunda merasa sangat sulit untuk Dedek atau situasi seperti sekarang mengadakan acara seperti acara pesta begini ya. Nah, yang Bunda bilang tadi, acara apa nih besok? Besok adalah pengajian, ya sungkeman dan siraman. Itulah yang akan menuju ke besok akad nikah. Jadi alhamdulillah kalau lihat tadi pas Bunda di ruangan Dedek, pas dia mau masuk persiapan, dia senang sekali, gembira, dan Bunda bisa melihat kegembiraan dia tadi ya. Gitu. Ya Bunda merasa bahagia, bangga, dan merasa bersyukur
Jadi untuk Bunda ini pandemi memang pandemi, tetapi pandemi yang untuk Bunda adalah berkah ke semuanya, terutama ya Bunda juga sudah baru mendapatkan cucu lagi. Jadi alhamdulillah berkah semuanya. Pokoknya selamat buat Lesti dan besok akan menghadapi akad nikah. Ya, insya Allah berjalan lancar ya. Kalau lihat tadi tamu-tamunya sih banyak keluarga dari Lesti dan hanya Ibu Harsiwi dan Bunda yang hadir tadi di situ. Terus ada siapa? Yeti Octavia, tidak banyak kok gitu ya. Dan hostnya tadi Irfan dan Indra Bekti dan Cemimi dari Palok Siram. Kebetulan karena 15 orang, jadi kepala gitu ya, pundak, lutut dan punggung dikoprok-koprok didoain ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Yang penting nunggu apa lagi sih, Dedek? Kalau kalian sudah sama cocok sama cinta, ayo gerak prung gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar sekali. Bunda bilang karena dia sebagai seorang awalnya adalah seorang penyanyi, tentu berkarya terus ya. Itu saja. Dan yang kedua adalah sebagai seorang anak, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, tentu imamnya adalah suami. Tidak harus taat kepada suami. Apa kata suami? Kau ikuti. Karena surga sekarang sudah bukan lagi orang tuanya lagi, bapak ibunya sudah diserahkan ya kepada suaminya. Jadi pesan Bunda kepada Bilar, jaga Lesti karena Lesti anak baik dan berkaryalah kalian yang positif. Ya, Bilar dengan dunianya, Lesti dengan dunianya. Jangan saling mengekang dan yang penting adalah saling keterbukaan. Oke? Ya, tentunya kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi 30 orang di dalam, kemudian ya berlangsung dekornya sederhana, tapi eksotis gitu ya. Dengan bunga-bunga ini akhirnya saya bawa juga nih dari dekor dapat bunga. Makasih Lesti. Jadi memang suasananya hikmat gitu. Terus kemudian ini kan pengajian dan siraman ya. Jadi pada saat pengajian itu juga Lesti itu aku lihat dia sangat begitu terharu gitu pada saat pengajian, apalagi terus dia ngaji lagu jadinya ngaji surat Ar-Rahman itu dia bisa gitu ya. Bagus banget dia ngajinya. Terus udah gitu dia sungkeman itu tuh yang cukup berbes semuanya gitu ya. Nangis terus tuh Lesti ya. Terus sampai akhirnya dia pelukan sama ibunya, pelukan sama bapaknya, sungkem. Terus juga tadi ada pelangkahan gitu kan, kakaknya kan belum nikah ya. Jadi di situ Lesti melakukan kayak semacam ada komunikasi di situ gitu. Terus habis itu baru siraman. Nah, pada saat siraman itu memang dari 7 sumber air ya. Ada air zam-zam juga. Terus juga gitu dekornya juga bagus, cantik sekali. Lesti di situ juga cantik banget gitu ya. Dan siap siram gitu oleh orang tuanya. Terus kemudian ada yang dipotong ya rambutnya. Itu supaya mengubur yang namanya sifat-sifat jeleknya yang lama-lama begitu mungkin. Dan kemudian setelah itu ada penyiraman dari beberapa rekan-rekan yang memang dekat gitu. Jadi ini yang kita nantikan sih pas akad ini, setelah mundur ya, akhirnya kita bisa melaksanakan hari ini siraman dan juga pengajian, dan selanjutnya adalah akad gitu. Ya itu cukup mengharukan sih, karena ya mengingat aku udah nggak ada orang tua gitu kan. Terus jadi ingat waktu masih kita mau nikah dulu juga kita ada siraman juga gitu kan ya. Jadi ingat-ingat ya terulang kembali gitu, cukup mengharukan gitu ya. Apalagi pada saat disiram orang tua kita gitu kan. Lesti tadi disiram orang tuanya gitu. Aduh, itu mengharukan banget. Yang paling mengharukan lagi sih pada saat itu ya pelepasan atau enggak pelepasan kayak mungkin permohonan izin Lesti kepada orang tua gitu, minta restu, mohon maaf gitu untuk orang tua gitu. Terus membasuh kaki orang tua itu, aduh, terus tiup kakinya, itu benar-benar bikin aku jadi ikut nangis. Dan
terharu banget ya suasananya, karena itu Lesti itu nggak habis-habisnya, air matanya kayaknya terus mengalir gitu. Untuk ya kelanggengan pernikahannya lah ya. Kalau bisa sih ya saling mengalah, jangan memajukan ego kita gitu loh ya. Jadi harus saling menerima, itu yang paling penting gitu.